Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ramadhani dengan NIM A1A325015 dari kelas R001. Di sini saya akan membahas materi tentang global governance dan tata kelola dunia internasional. Pertama, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan global governance. Global governance atau tata kelola global adalah sistem kerjasama antar negara dan aktor internasional dalam mengatur berbagai isu dunia tanpa adanya suatu pemerintah pusat dunia. Artinya, tidak ada satu negara yang sepenuhnya mengatur dunia, tetapi berbagai negara dan organisasi bekerja sama untuk menciptakan keteraturan global. Dalam global governance, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Salah satu aktor utama adalah negara itu sendiri. Namun, selain negara, ada juga organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan lembaga non-pemerintah. Contoh organisasi internasional yang berperan penting adalah United Nations atau PBB yang memiliki tujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, ada juga World Trade Organization yang mengatur perdagangan internasional serta International Monetary Fund yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Selanjutnya, kita bahas mengapa global governance itu penting. Di era globalisasi, banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Contohnya adalah perubahan iklim, perdagangan internasional, terorisme, hingga pandemi seperti COVID-19. Masalah-masalah tersebut bersimpan lintas negara sehingga membutuhkan kerjasama internasional. Global governance berfungsi untuk menciptakan aturan, norma, dan kesepakatan bersama agar negara-negara dapat bekerja sama secara efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, global governance juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan antar negara. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada juga masalah ketimpangan kekuasaan. Negara-negara besar dan maju cenderung memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan kebijakan global dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak selalu adil bagi semua pihak. Tantangan lainnya adalah kurangnya kepatuhan terhadap aturan internasional. Tidak semua negara mau atau mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, global governance juga sering dianggap kurang transparan dan kurang melibatkan masyarakat secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi utama global governance. Yang pertama yaitu sebagai sarana koordinasi antar negara dalam menghadapi masalah global. Yang kedua, membuat peraturan-aturan antara regulasi internasional. Yang ketiga, sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Yang keempat, sebagai alat untuk mendorong kerjasama ekonomi dan pembangunan. Dalam praktiknya, global governance tidak hanya dilakukan melalui organisasi formal, tetapi juga melalui perjanjian internasional dan forum kerjasama. Contohnya adalah berbagai konferensi internasional yang membahas isu-isu global. Untuk meningkatkan efektivitas global governance diperlukan beberapa upaya. Yang pertama, meningkatkan kerjasama antar negara dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Yang kedua, memperkuat peran organisasi internasional agar lebih efektif dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan global. Yang keempat, menciptakan sistem yang lebih adil agar negara, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan global. Sebagai individu, kita juga memiliki peran dalam mendukung global governance. Kita dapat mengikuti perkembangan isu global, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama internasional, serta mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Global governance merupakan konsep penting dalam mengatur hubungan internasional di era modern. Dengan adanya tata kelola global yang baik, berbagai masalah dunia dapat ditangani secara bersama-sama. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan komitmen, kerjasama, dan kepercayaan dari seluruh pihak.
Dengan memahami global governance, kita diharapkan dapat menjadi bagian dari masyarakat global yang lebih peduli dan bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.